Guys, aku mau tanya, mungkin di sini ada yang lebih paham agama ya. Aku mau cerita guys, soal pengalaman aku selama di Arab Saudi. Ya mungkin juga ada nih teman-teman yang mungkin masih kerja di sana, yang melihat majikan kalian itu menjalankan ibadah yang aku mau sebutin nih ya. Majikan aku dulu, ya dulu, waktu aku masih di sana kerja. Itu mereka kalau sholat subuh itu pas bangun tidur, tidak peduli itu jam berapa, mau jam 8, jam 9, bahkan jam 10, itu mereka sholat subuh ya. Pas pertama kali aku lihat anak gadisnya nenek, aku tanya, kok kamu sholat subuh jam 10 pagi? Karena di saat itu kan, waktu itu kan libur ya, libur sekolah, jadi mereka tuh pada bangun siang. Terus dia jawabnya apa? Terus kenapa? Katanya gitu. Sholat itu nggak ada istilah kata telat. Kalau memang kita tidur ya udah, namanya orang tidur berarti bangun-bangun ya udah sholat subuh. Jadi nggak ada istilah sholat kodok tuh, nggak ada guys di sana. Dulu ya majikanku ya. Terus kalau misalnya tidurnya bablas sampai misalnya mereka tuh begadang nih kan. Terus tidurnya kan pagi ya. Terus dia bangunnya tuh sampai lewat duhur ya, sampai lewat duhur, entah jam 2 siang kayak entah jam 3 sore gitu loh. Mereka juga sholatnya tuh dari subuh, subuh dulu, terus duhur ya. Aku kan heran kan, kok sholatnya dijadiin satu ya, terus kenapa? Jawabannya tetap sama, mau yang bujangan, mau yang gadis kan, yang suka pada tidur gitu kan, kalau pas hari libur kan pada begadang ya. Mereka sholatnya disekaligusin guys, katanya tidak ada istilah telat sholat. Iya, tuh makanya aku mau tanya deh guys, aku kan mau menerapkan itu ya sama anakku, dan juga aku juga pengen begitu, apalagi khususnya untuk sholat subuh ya. Kadang kan suka kelewat gitu ya, aku tuh kadang ya tapi kalau aku itu nggak yang siang banget guys, kadang setengah 7, kadang jam 6 gitu, aku bangun itu sholat subuh. Baik, ini sangat menarik apa yang disampaikan oleh Ibu TKW dulu ketika menjadi tenaga kerja wanita ke Arab Saudi. Dan orang ini menyaksikan bagaimana ibadah majikannya yang kalau misalkan bangun subuh itu, bukan bangun subuh, tapi bangunnya asar, kemudian sholatnya itu digabung antara subuh, zuhur, kemudian asar, dan dilaksanakan di waktu asar. Baik, alhamdulillah. Ini sangat menarik tentunya. Maka pertama, kami akan sampaikan bahwasanya kalau kita melakukan syariat atau melaksanakan syariat, jangan melihat siapa orangnya, jangan melihat latar belakangnya, karena memang ini orang Arab atau bukan orang Arab, kita mengikuti. Tidak seperti itu. Kalau misalkan kita ingin melaksanakan syariat, maka contohlah yang membawa syariat. Siapakah beliau? Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau misalkan kita melaksanakan apa yang kemudian disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan melihat orang lain mau sholat maghribnya di waktu subuh, tidak ada urusan. Karena kita berpatokan kepada yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya? Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu 'alal waqtiha, salat tepat pada waktunya. Bahkan di hadis yang lainnya, salat di awal waktu. Jadi ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan Rasulullah sendiri yang melaksanakan, maka kita sebagai umatnya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lainnya. Jadi keliru kalau misalkan ibu ini tadi disebutkan di awal bahwa dirinya ingin mencontoh majikannya. Ya, contohlah Rasulullah SAW yang sudah jelas memberikan contoh dan figur nyata kepada umatnya, salah satunya dalam pelaksanaan sholat itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus ketahui juga bahwasanya orang Arab itu tidak semuanya seperti para sahabat Nabi yang mana mereka itu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti para tabi'in yang mana ibadahnya itu begitu sangat luar biasa. Tidak semua orang Arab pun demikian. Bahkan jangan lupa ada orang Arab sendiri yang hinaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat luar biasa. Siapa dia? Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi kalau misalkan kita melihat karena orang Arabnya, itu keliru. Karena tidak semua orang Arab itu taat menjalankan perintahan daripada Allah dan Rasulnya. Sehingga kita mencontoh baginda Nabi SAW dalam melaksanakan syariat. Karena kalau misalkan kita melihat orang lain hanya karena dirinya itu orang Arab, itu tidak tepat dan bisa jadi itu justru malah keluar daripada syariat. Baik, tadi ibu ini mengatakan, aku ingin melaksanakannya ya. Tadi ingin mencontoh karena bangun paginya, bangun subuhnya itu kadang-kadang jam 6 atau jam setengah 7. Tuh
Makanya aku mau tanya deh guys, aku kan mau menerapkan itu ya sama anakku, dan juga aku juga pengen begitu, apalagi khususnya untuk sholat subuh ya. Tidak. Contohlah baginda Nabi SAW, bukan majikannya, yang justru itu keliru. Nah, kalau misalkan tidak disengaja, itu beda lagi hukumnya. Karena rufi'al aqlam, Allah akan angkat catatan amal kita, manakala salah satunya tatkala kita tidur. Nah, tidur ini, selagi kita tidak sadar dan kita bangun, misalkan jam menunjukkan pukul 9 atau 10 pagi, ya kita laksanakan sholat yang kemudian kita tinggalkan itu. Karena ini diberikan rukhsah oleh Allah dan kita tidak sadar sebelumnya. Kecuali kalau misalkan kita diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangun melaksanakan sholat subuh, tetapi karena malas dalam hati tidak ingin melaksanakan sholat subuh, nah ini beda cerita. Ini dosa dan berat siksaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau misalkan bablas, tidak ingat sedikit pun, bahkan tidak ada yang membangunkan, ini diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita sholat di waktu kita bangun, karena kita sudah meninggalkan sholat yang kemudian harusnya dilaksanakan tepat pada waktunya. Nah, kalau misalkan sesekali, ini wajar ya bilang. Tapi kalau misalkan berulang kali, ada masalah di sana. Boleh jadi ini ada faktor kesengajaan, dan hati-hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang sholat itu celaka. Karena apa celakanya? Karena dia lalai di dalam melaksanakannya. Bisa jadi dia mengakhirkan waktunya yang seharusnya waktunya dilaksanakan tepat pada waktunya, ini malah di luar waktu sholat. Sehingga kami sampaikan dalam hal ini kepada ibu yang melihat majikannya sholatnya tidak tepat waktu, dilaksanakan di waktu asar dan waktu zuhur, maka jangan dicontoh kekeliruan ini, tapi contohlah bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita, bagaimana Nabi SAW mencontohkan kepada kita. Karena apa? Kita dalam rangka melaksanakan syariat, dan contohlah yang membawa syariat itu siapa? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua Arab, lagi-lagi kami sampaikan, tidak semua Arab itu taat, tidak semua Arab itu saleh, tidak semua Arab itu muslim. Bahkan ada orang Arab juga yang non muslim, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan paling penting, ada juga orang Arab yang kemudian dekat dengan Nabi, setiap waktu melihat Nabi, bahkan bersama dengan Nabi. Siapa dia? Pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab. Dia langsung melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena kedengkianlah dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini pesan kami, jangan mengikuti yang keliru, ikutilah bagaimana contoh dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa menjawab keresahan ibu ini ya. Kalau misalkan bangunnya jam 6:30, pasang alarmnya, jangan terlalu malam tidurnya, sehingga insya Allah Allah akan mudahkan bangunnya tepat pada waktunya untuk melaksanakan ibadah, wabil khususnya ibadah sholat subuh. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Aku lupa lihada. Bagi para sahabat yang ingin turut berpartisipasi dan mendukung perjuangan dakwah ini, antum dapat menyalurkan dukungan melalui kris yang kami tampilkan. Semoga setiap dukungan yang diberikan menjadi bagian dari kebaikan yang menghantarkan kita semua kepada keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jika bermanfaat, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.